Udara dingin lereng Kaliurang pagi itu terasa berbeda. Sunyi, tapi menyimpan sesuatu yang gelap. Di tengah kabut tipis dan gemerisik pinus, seorang pesepeda tua, Pak Suripto, berhenti mendadak. Di hadapannya, sebuah Honda City putih terparkir miring di bahu jalan. Kaca depannya pecah, seolah pengemudinya kabur dalam ketakutan. Nalurinya sebagai mantan prajurit membuatnya curiga. Saat mendekat, hawa dingin menusuk tulang, dan di balik semak di tepi jurang, seolah ada tangan pucat wanita mencengkeram tanah. Sekejap saja, lenyap. Tapi perasaan ngeri itu menempel di kulitnya, menuntunnya melapor ke polisi. Ia tidak tahu penemuan kecilnya pagi itu akan membuka kasus pembunuhan paling mengejutkan di Yogyakarta, melibatkan seorang psikolog ternama dan suami muda yang tega menghancurkan cinta sejatinya sendiri. Kabut pagi menyelimuti lereng Kaliurang ketika Pak Suripto berhenti di tikungan. Sebuah Honda City putih terparkir miring di bahu jalan, kacanya pecah, posisi ganjil seperti ditinggalkan terburu-buru. Ia mendekat perlahan. Di tanah, serpihan kaca bertebaran, tapi tak ada tas atau dompet di dalam mobil aneh. Saat pandangannya menyapu sekitar, ia melihat jejak tanah terganggu menuju semak di tepi jurang. Nalurinya sebagai mantan prajurit langsung waspada. Ia menapaki tanah lembab, udara tiba-tiba dingin menusuk, dan di antara semak itu, sesuatu bergerak. Sebuah tangan pucat seolah mencengkeram ujung celananya. Seketika ia menjerit, terjatuh, lalu berlari panik menuruni jalan tanpa menoleh lagi. Setiba di rumah, ia gemetar hebat. Sang istri mendengarkan ceritanya, lalu mendesak, "Pak, itu bukan hal biasa. Laporkan saja." Laporan segera diteruskan ke Polresta Yogyakarta. Beberapa jam kemudian, garis polisi membentang di lokasi. Saat petugas menyibak semak di tepi jurang, semua terdiam di sana terbaring jasad seorang wanita muda, berseragam kerja, penuh luka dan darah kering. Udara dingin pagi itu berubah pekat oleh ketakutan dan bisikan. Ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Lokasi itu segera dikepung petugas. Korban ditemukan miring di semak, tubuhnya kaku dengan beberapa luka tusuk di dada dan perut. Dari posisi tubuh dan arah luka, tim forensik yakin pelaku menyerang dari jarak dekat emosional, bukan impulsif. AKBP Arif Santoso datang memimpin olah TKP. Ia langsung merasakan sesuatu tak beres. Mobil diparkir rapi, kaca pecah hanya di satu sisi, barang berharga korban sebagian masih ada. Ini bukan kerja perampok, gumamnya. Barang bukti dikumpulkan. Sidik jari samar, kain hitam tersangkut semak, serta serpihan kaca. Semua dibungkus hati-hati. Sementara itu, Pak Suripto masih terpaku dari jauh, berdoa lirih. Ia sadar, tangan pucat yang dilihatnya tadi pagi bukan ilusi melainkan seruan minta tolong dari arwah korban. Hasil autopsi di RS Bayangkara DIY menunjukkan korban tewas antara pukul 21.00 sampai 23.00 sampai malam sebelumnya akibat kehabisan darah. Tidak ada tanda kekerasan seksual, tapi luka-luka dibuat dengan kemarahan besar. Identifikasi dari sidik jari mengungkap nama korban, Nadia Putri Lestari, 30 tahun, pegawai bank, warga apartemen Seturan, Sleman. Dan malam itu, polisi bersiap menjalankan tugas paling berat, menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Dua penyidik mengetuk pintu unit apartemen Seturan View. Seorang pria muda membuka pintu. Rizky Pratama, 23 tahun, suami korban. Saat diberitahu bahwa istrinya ditemukan tewas, wajahnya langsung pucat. "Tidak, Nadia baru keluar makan dengan teman-temannya semalam," katanya lirih sebelum jatuh terduduk. Keesokan hari, di ruang jenazah, tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh kaku istrinya sambil berteriak, "Siapa yang tega lakukan ini padamu?" Adegan itu membuat para petugas ikut menunduk haru. Tak ada yang mencurigainya. Jenazah Nadia dimakamkan dengan khidmat. Rekan kerja dan tetangga datang memberi dukungan. Semua menyebutnya wanita baik, rajin, lembut. Polisi sementara menetapkan kasus ini sebagai pembunuhan disertai perampokan, hipotesis paling masuk akal. Meski AKBP Arif masih merasa ada yang janggal. Kalau ini perampokan, gumamnya, kenapa TKP-nya begitu bersih? Di mata publik, Nadia dan Rizky adalah pasangan ideal. Karier mapan, wajah menawan, dan kehidupan penuh cinta di media sosial. Foto mereka di kafe, liburan, hingga makan malam romantis membuat banyak orang iri.
Tapi di balik unggahan indah itu, hubungan mereka mulai retak. Nadia merasa suaminya makin sering berbohong, tapi memilih diam. Baik, Ia menulis di buku harian, "Aku masih percaya, karena cinta bukan soal menang, tapi bertahan." Rizky di sisi lain mulai dekat dengan Dr. Rani Wulandari, psikolog yang memberinya sesi konseling pribadi. apakah Anda Dari memiliki kata-kata informasi manis lain dan yang ingin perhatian Anda lembut, bagikan kepada kami? Rani perlahan Ya, mengubah saya rasa rasa kagum saja. menjadi ketergantungan. Di Anda luar, yakin? mereka tetap tampak bahagia. Saat Nadia menulis di media sosial, "Terima kasih sudah jadi rumahku," Rizky membalas dengan emoji hati. Padahal malam itu ia sedang makan malam bersama Rani di Gejayan. Citra sempurna Hubungan itu pribadi menipu korban. semua orang. Dan bagi AKBP Arif, setiap topeng yang terlalu sempurna selalu menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Hari pemakaman Nadia Putri Lestari dipenuhi tangis. Langit seturan mendung, hujan rintik turun perlahan. Di antara kerumunan, Rizky Pratama berdiri di samping peti istrinya, wajah pucat, mata sembab, tubuh gemetar. Ia memeluk foto Nadia dan berbisik lirih, "Siapa yang tega lakukan ini padamu?" Orang-orang menatap iba. Semua percaya, Rizky adalah suami muda yang patah hati, bukan pelaku kejahatan. AKBP Arif Santoso yang hadir di kejauhan memperhatikan dengan seksama. Dari bawah payung hitam, ia menatap cara Rizky menunduk dan menatap sekitar, bukan pandangan duka, tapi waspada, seolah takut seseorang mengintip rahasianya. "Menarik," gumamnya pelan. Setelah pemakaman, kasus tetap dikategorikan perampokan disertai pembunuhan. Tim penyidik menyisir jalur Kaliurang, memeriksa residivis, pecandu, hingga penjudi di sekitar lokasi. Saya Namun yakin mereka hasil terlibat nihil. dalam kasus ini. Tidak ada sidik jari Kita asing, perlu lebih banyak bukti. tidak ada jejak sepatu baru. Semuanya terlalu bersih. Arif mulai Kami gelisah. harus bergerak cepat "Kalau ini untuk perampokan, mengatasi ancaman ini." kenapa bekasnya serapi bedah forensik?" katanya pada anak buahnya. Ia tahu sesuatu tidak beres, tapi belum punya cukup alasan untuk menuduh siapapun. Sementara media menulis judul besar, "Pegawai bank muda tewas dirampok di jalur wisata." Warga mulai takut melewati daerah itu malam hari. Kisah mistis pun bermunculan, menyebut arwah korban hentayangan minta keadilan. Rizky tampil makin simpatik. Ia beberapa kali tertangkap kamera berdoa di makam istrinya, JPS tidak berbohong, membawa bunga mawar putih. tapi manusia. Air matanya tampak bisa. tulus, tapi Arif tidak mudah terharu. Ia tahu air mata bisa jadi topeng paling halus. Dan malam itu, sambil menatap berkas foto TKP di ruangannya, ia berbisik sendiri, "Semua terlalu sempurna, dan kesempurnaan selalu menyembunyikan kebohongan." 2 minggu berlalu sejak jasad Nadia Putri Lestari ditemukan. Kasusnya nyaris mandek. Semua bukti di lokasi kejadian telah diperiksa ulang. Sidik jari, serpihan kaca, bekas tanah, bahkan potongan kain hitam yang ditemukan di semak, semuanya tidak menghasilkan kecocokan di database kriminal. Seolah-olah pelaku benar-benar menyapu bersih setiap jejak dengan perhitungan dingin. Dalam rapat evaluasi di ruang penyidik Polresta Yogyakarta, wajah-wajah letih tampak berjejer di bawah lampu putih. Laporan demi laporan dibacakan, hasil laboratorium forensik dibahas, namun tak satu pun membawa pencerahan. Beberapa anggota mulai berasumsi kasus ini tak akan jauh dari perampokan gagal. Namun AKBP Arif Santoso tidak puas. Ia duduk bersandar, jari-jarinya mengetuk meja pelan. "Saya sudah lihat banyak perampokan," katanya datar. "Tapi tak ada perampok yang menutup TKP sebersih ini. Tidak ada yang menaruh jasad di semak dengan Anda kami rapi, tangkap lalu untuk memecahkan penyelidikan. kaca hanya satu sisi untuk pura-pura panik. Ini terlalu terencana." Seisi ruangan hening. Ia melanjutkan, "Periksa lagi kehidupan pribadi korban. Jangan cuma fokus ke jalanan atau residivis. Cari tahu siapa orang terakhir yang berhubungan dengannya malam itu. Saya curiga pelakunya bukan orang asing." Instruksi itu menjadi titik balik penyelidikan. Tim dibagi menjadi 2. Satu menggali latar belakang korban di lingkungan kerja dan pertemanan, satu lagi menelusuri aktivitas digitalnya. Beberapa hari kemudian, hasil awal mulai muncul. Rekan-rekan kerja Nadia di bank mengatakan ia memang sempat tampak gelisah di minggu-minggu terakhir. Dia sempat curhat, ujar salah satu sahabatnya. Katanya merasa suaminya berubah, sering menyembunyikan ponsel. Tapi tak ada yang menyangka kecurigaan itu bisa berujung tragedi. Sementara itu, tim siber bekerja membongkar lapisan demi lapisan data dari dunia maya.
mereka berhasil mendapatkan izin pengadilan untuk mengakses akun media sosial dan penyimpanan cloud korban. Pekerjaan itu sulit, sebagian akun dikunci 2 lapis dan ponsel korban tidak ditemukan di TKP. Namun dengan teknik pemulihan SIM card duplikat, mereka mulai menembus lapisan enkripsi demi enkripsi. Hingga suatu malam, seorang teknisi muda berseru, "Pak, saya temukan folder tersembunyi di cloud-nya. Namanya Bukti." Arif yang sedang menatap laporan autopsi langsung menoleh. "Buka, Nesa." Di layar, muncul serangkaian screenshot percakapan WhatsApp, kalimat mesra, emoji hati, dan foto-foto pribadi. Di atasnya terpampang nama pengirim, Rizky Yerina. Arif terdiam lama. Napasnya terasa berat. Ia menatap layar seolah sedang memandang wajah pengkhianatan itu sendiri. Rizky Pratama, suami korban. Teknisi itu mengangguk pelan. "Dan ini Pak, kontak wanita bernama Dr. Rani Wulandari, psikolog. Ada ratusan pesan dari mereka berdua." Untuk sesaat ruangan itu membeku. Kebenaran yang selama ini diselimuti air mata mulai mengintip dari balik layar komputer. Kematian Nadia bukan kejahatan acak. Itu tragedi cinta yang berubah menjadi pembunuhan. Arif menatap timnya dan berkata dengan nada berat, "Mulai malam ini, kita ubah arah penyelidikan. Kita kejar bukan perampok, tapi orang yang paling dekat dengan korban." Di ruang forensik Siber Polresta Yogyakarta, malam terasa panjang dan sunyi. Hanya cahaya layar komputer yang berkelip, menyoroti wajah-wajah serius para penyidik muda. Di sana, mereka sedang menelusuri jejak digital terakhir milik Nadia Putri Lestari, satu-satunya saksi yang tak bisa berbohong. Semua dimulai dari folder tersembunyi berjudul Bukti di akun cloud milik korban. File-file di dalamnya membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Ada puluhan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Rizky Pratama dan Dr. Rani Wulandari, MC, psikolog ternama yang sering muncul di televisi lokal dan memiliki ratusan ribu pengikut di Instagram. Di sana, Rizky menulis kalimat mesra yang membuat setiap penyidik menelan ludah. "Aku merasa tenang hanya kalau bicara dengan kamu, Rani. Nadia terlalu mengaturku. Cuma kamu yang mengerti aku." Beberapa foto juga disertakan foto Rizky di gym. Tangannya menggenggam tangan wanita berjam tangan emas. Dan selfie Rani dengan senyum menantang di balik cermin ruang praktiknya di Gejayan. AKBP Arif Santoso membaca semuanya dengan wajah dingin. Ia tahu, jika bukti ini benar, berarti yang mereka hadapi bukan sekadar kisah perselingkuhan biasa. "Ini hubungan yang dalam," katanya pelan. "Bukan sekadar godaan sesaat." Dan lihat waktu terakhir mereka berkomunikasi. Teknisi menunjuk layar. Percakapan terakhir terjadi malam 14 Juli, pukul 19.58, hanya 2 jam sebelum perkiraan waktu kematian korban. Pesan terakhir dari Rani berbunyi, "Kalau dia datang ke sini, kamu diam saja, biar aku yang hadapi." Kalimat itu membuat Arif menegakkan tubuh. "Dia tahu Nadia akan datang malam itu?" tanya Arif. "Sepertinya begitu, Pak," jawab teknisi. Dan lebih menarik lagi, mobil korban malam itu sempat terdeteksi lewat GPS-nya berhenti lama di area Gejayan, persis di depan klinik Rani. Semakin lama mereka menelusuri, semakin jelas pola pengkhianatan itu terbentuk. Rani bukan hanya selingkuhan, tapi juga pengendali emosional Rizky. Dalam banyak pesan, ia menanamkan racun halus dalam pikiran sang suami muda, bahwa Nadia terlalu dominan, bahwa rumah tangga mereka sudah mati, dan bahwa Rizky berhak memilih kebahagiaannya sendiri. Beberapa pesan bahkan mengandung nada manipulatif. "Kalau kamu masih bertahan dengannya, kamu takkan pernah jadi dirimu yang sejati." Arif menyandarkan punggungnya ke kursi. "Dia psikolog kan? Wanita ini tahu cara memainkan pikiran orang. Ini bukan hubungan cinta biasa, ini kontrol penuh." "Yana," penyidik senior di sebelahnya menimpali. "Berarti kita bukan hanya menghadapi pembunuh, tapi juga pemain yang sangat cerdas." Arif mengangguk pelan. Malam itu, di depan layar komputer yang sunyi, mereka menyadari kebenaran yang dicari tidak hanya tersembunyi di balik air mata, tapi juga di balik senyum profesional seorang psikolog yang mengajarkan kesetiaan sambil merobek rumah tangga orang lain. Nama Dr. Rani Wulandari, MC, bukan nama sembarangan di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai psikolog yang cerdas, elegan, dan sering tampil di media membahas kunci keharmonisan pernikahan. Di media sosialnya,
Ia kerap membagikan kutipan motivasi dengan latar bunga dan senyum anggun. Namun di balik citra profesional Kepolisian itu, terus bekerja tersimpan sisi gelap yang untuk perlahan terbuka menciptakan oleh rasa penyidik. aman Ketika bagi seluruh AKBP Arif masyarakat Santoso Indonesia. mempelajari profil Rani, ia langsung Pemirsa, melihat kami kejanggalan. melaporkan langsung Rani dari membuka lokasi praktik kejadian. psikologi di kawasan Gejayan, tepat di gedung yang sama dengan sebuah kafe populer. Pasiennya, Keadilan bukan soal kebanyakan menghukum, pasangan muda yang bermasalah dalam rumah tapi tangga, mengembalikan dan dari martabat. catatan reservasi, salah satunya adalah Rizky Pratama. Arif membaca catatan jadwal itu pelan. Pasangan korban datang ke klinik ini beberapa kali sebelum kematian Nadia, ujarnya kepada timnya. Artinya, pelaku dan korban saling mengenal. Tim kemudian mendalami aktivitas media sosial Rani. Di balik unggahan glamor dan quote bijaknya, mereka menemukan komentar halus dari akun Rizky, seringkali dengan emoji hati atau kalimat samar seperti, "Terima kasih, kamu selalu membuatku tenang." Bagi publik, itu terlihat seperti komentar klien berterima kasih pada psikolognya. Tapi bagi polisi yang sudah tahu konteksnya, itu adalah bukti komunikasi rahasia di ruang terbuka. Arif menatap layar penuh pikir. Ia tahu Rani bukan wanita biasa. Ia memahami psikologi manusia terlalu baik, cukup untuk mengubah empati menjadi senjata. Dia mengerti kapan harus menjadi penyembuh, kata Arif lirih, dan kapan harus menjadi racun. Penyidik kemudian memanggil beberapa mantan pasien Rani. Sebagian besar enggan bicara, tapi satu di antaranya memberikan petunjuk penting. "Bu Rani itu sangat meyakinkan," ucapnya. "Tapi kadang dia suka melewati batas profesional. Pernah, dia menyuruh saya untuk berani menyingkirkan orang yang bikin saya tersiksa. Saat itu saya pikir dia cuma metaforis, tapi sekarang saya ragu." Kalimat itu membuat Arif menatap anak buahnya dengan ekspresi serius. Wanita ini tahu bagaimana memutar otak orang. Dia tidak hanya merebut suami orang, tapi mengubahnya menjadi alat. Sementara itu, Rizky tetap memerankan dirinya sebagai suami berduka. Ia terus datang ke makam Nadia, membawa bunga, menangis di depan wartawan yang kebetulan lewat, tapi penyidik sudah mulai menaruh bayangan kecurigaan. Arif sengaja mengamati setiap gerak-geriknya dari jauh, dan satu hal menarik terjadi. Telepon Rizky masih sering aktif berkomunikasi dengan Rani, meski kabar duka sudah meluas. Dia bahkan belum sempat berjarak dari selingkuhannya. Gumam Arif kesal. "Cinta makam apa ini?" Malam itu, di ruang penyidikan, Arif menuliskan satu kalimat besar di papan putih. "Motif iklan kulu plus kekuasaan emosional." Ia menatap foto Rani yang terpampang di papan itu senyum sempurna, mata tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tajam di baliknya. "Wanita ini lebih berbahaya dari yang kita kira," ucap Arif pelan. Dan dari titik itu, penyelidikan berubah arah total. Bukan lagi mencari pelaku bayangan, tapi membuktikan keterlibatan dua manusia yang menyembunyikan dosa di balik topeng kesempurnaan. Di ruang forensik digital Polresta Yogyakarta, layar komputer memancarkan peta merah yang memecah sunyi. AKBP Arif Santoso dan tim teknis memeriksa data GPS dari mobil Honda City putih milik korban. Rekaman menunjukkan malam 14 Juli, pukul 19.47, mobil meninggalkan apartemen Seturan, lalu berhenti selama 4 jam di depan klinik DR Rani Wulandari di Gejayan. Setelah itu, tepat pukul 00.38, mobil bergerak menuju Kaliurang, lokasi tempat jasad Nadia ditemukan. Arif menatap layar tanpa bicara. "Jadi bukan makan malam dengan teman, tapi pertemuan dengan Rani." "Benar, Pak," jawab teknisi. Dan data waktu cocok dengan perkiraan jam kematian korban. Kebohongan Rizky pun terbongkar. GPS tidak berbohong, tapi manusia bisa, ujar Arif dingin. Tim kemudian melakukan pengawasan diam-diam. 2 penyidik ditempatkan di sekitar apartemen Rizky, 2 lainnya di klinik Rani. Malam ketiga, hasilnya muncul. Rizky terlihat masuk ke klinik lewat pintu samping. Lampu di lantai 2 menyala hampir 2 jam. Target pria masih di dalam. Laporan masuk melalui radio. Arif mengepalkan tangan. "Baik, siapkan surat perintah." Esok paginya, 2 berkas resmi ditandatangani. Surat penangkapan Rizky Pratama dan Dr. Rani Wulandari. Ia menatap dokumen itu lama, lalu berbisik, "Cinta yang lahir dari kebohongan akan selalu menuntun pada kematian." Dan dari momen itu, penyelidikan berubah arah dari perampokan biasa menjadi pembunuhan berencana
yang didorong oleh cinta gelap dan manipulasi. Hari itu, suasana rumah duka di Seturan terasa hening. Aroma bunga melati dan mawar putih memenuhi ruangan. Foto Nadia Putri Lestari dengan senyum lembutnya terpajang di meja altar, dikelilingi lilin dan ayat-ayat doa yang mengalun pelan. Para pelayat datang silih berganti, menundukkan kepala, mengucapkan belasungkawa. Di tengah semua itu, Rizky Pratama tampil sebagai suami muda yang berduka, wajah pucat, mata sembab, bahu bergetar menahan tangis. Ia menyambut para tamu dengan sopan, menunduk setiap kali ada yang menepuk bahunya. Sabar ya nak, kata seorang ibu tua. Rizky mengangguk pelan. Perannya sempurna seperti lakon utama dalam drama kesedihan. Tapi di luar pagar rumah, 4 mobil polisi berhenti tanpa sirene. Para penyidik berpakaian sipil keluar perlahan, dipimpin oleh AKBP Arif Santoso. Arif melangkah masuk dengan wajah tenang namun tegas. Ia tak ingin menimbulkan kehebohan di tengah keluarga berduka. Beberapa anggota keluarga menatap heran saat polisi berpakaian rapi itu masuk ke ruang tamu. Rizky yang sedang menunduk, mendongak perlahan. Matanya tampak bingung. Saudara Rizky Pratama, suara Arif terdengar jelas di antara lantunan doa. Anda kami tangkap untuk penyelidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap istri Anda. Ruangan langsung membeku. Doa berhenti. Semua mata tertuju pada Rizky. Ekspresi duka di wajahnya berubah jadi panik. Apa maksud Bapak? Ini pasti salah. Istri saya baru saja meninggal. Suaranya meninggi, matanya liar mencari dukungan dari keluarga. Tapi Arif tetap tenang. Kami punya bukti perjalanan mobil, komunikasi digital, dan saksi pendukung, katanya mantap. Anda berhak diam, tapi segala yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Borgol berkilat di tangan salah satu penyidik. Suara klik logam terdengar jelas menggema seperti palu hakim di tengah kesunyian duka. Beberapa keluarga menjerit, Ibunda Nadia pingsan seketika. Sementara ayahnya hanya berdiri kaku, menatap menantunya dengan tatapan hampa. Rizky menunduk, tubuhnya gemetar. Tangisnya kali ini berbeda. Bukan duka, tapi ketakutan. Ia digiring keluar, melewati kerumunan pelayat yang masih terperangah, meninggalkan ruang duka dengan keheningan yang berubah jadi bisik-bisik mengerikan. Pada saat yang sama, di pusat kota Yogyakarta, suasana berbeda menyelimuti aula Hotel Bintang 5 di kawasan Malioboro. Di atas panggung, Dr. Rani Wulandari berdiri anggun dalam gaun sutra ungu muda. Ia tengah memberikan seminar bertema kepercayaan dan kesetiaan dalam pernikahan modern. Kalimat-kalimatnya mengalun manis, memukau ratusan peserta. Namun tepat ketika tepuk tangan bergemuruh, 2 polwan melangkah naik ke atas panggung. Maaf, Bu Rani, ujar salah satu dengan tenang sambil menunjukkan surat perintah. Anda ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Senyum profesional Rani membeku. Aula yang semula hangat mendadak beku. Ratusan pasang mata memandang tak percaya. Kamera panitia yang merekam acara terus menyala, menangkap momen saat sang psikolog yang terkenal karena ceramahnya tentang kesetiaan di borgol di hadapan publik. Rani mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Setiap langkahnya turun dari panggung terasa berat. Tepuk tangan yang dulu menyanjungnya kini berganti bisikan tajam. Itu dia orangnya yang bunuh istri orang. Dan di luar hotel, kamera media sudah menunggu menandai akhir sempurna bagi topeng kesempurnaan yang akhirnya robek di depan mata seluruh Yogyakarta. Ruang interogasi di Polresta Yogyakarta selalu dingin. Lampunya putih menyilaukan, dindingnya polos tanpa hiasan, dan hanya ada satu meja logam di tengah ruangan. Di balik meja itu, Rizky Pratama duduk dengan tangan di borgol di depan dada. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, tapi di balik kesedihan itu terselip sesuatu ketegangan yang nyaris tak bisa disembunyikan. AKBP Arif Santoso masuk perlahan, membawa map coklat tebal. Ia duduk di hadapan Rizky, menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik. Sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rizky, ucap Arif akhirnya, dengan nada datar. Kami tahu ini tidak mudah, tapi saya ingin kamu jawab satu hal. Kenapa kamu berbohong soal malam itu? Rizky menatapnya, bingung. Berbohong? Saya tidak. Arif menyela pelan sambil membuka map. GPS mobil istrimu menunjukkan mobil itu parkir selama 4 jam di depan klinik Dr. Rani Wulandari. Setelah itu, langsung ke Kaliurang. Tidak ada restoran,
Tidak ada teman kuliah. Rizky membeku. Napasnya terputus. Jadi saya tanya sekali lagi, kata Arif, menatap tajam. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Beberapa detik hening terasa panjang. Rizky menelan ludah. Saya tidak tahu dia ke sana. Mungkin dia datang sendiri menemui Rani. Saya di rumah, Pak. Sumpah. Arif tidak menjawab. Ia hanya membuka halaman berikutnya dari map itu, deretan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Rizky dan Rani. Foto-foto mesra, pesan cinta, emoji hati, semua terpampang jelas. Ini kamu kan? Rizky terdiam. Tangannya gemetar. Itu cuma salah paham. Dia psikolog saya. Jawabnya lirih. Arif menyandarkan tubuhnya, lalu berkata pelan. Psikolog? Yang memanggilmu sayang? Yang menulis aku butuh kamu malam ini? Jangan bodohi saya, Rizky. Udara di ruangan terasa semakin berat. Rizky mulai berkeringat. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya cuma bingung. Saya tidak pernah ingin Nadia mati. Saya cuma ingin semuanya tenang. Suaranya bergetar. Arif menatapnya lama. Kalau kamu tidak ingin dia mati, kenapa kamu bantu buang jasadnya? Rizky mendongak, matanya membulat. Tunggu, dari mana Bapak? Arif menggeser selembar foto. Citra malam hari dari CCTV Jalan Kaliurang menunjukkan siluet dua orang berdiri di samping mobil putih. Lalu bayangan tubuh diseret ke semak. Kami tahu kamu tidak sendiri. Tangisan Rizky pecah. Ia mulai mengguncang borgol di tangannya. Dia yang suruh, Pak. Dia yang rencanain semuanya. Saya cuma takut sama dia. Arif diam, membiarkan pria itu terisak. Rani? Tanyanya pelan. Rizky mengangguk cepat. Dia yang bilang, kalau Nadia datang, biar aku diam saja. Aku cuma mau melerai. Tapi semua berubah jadi neraka. Arif menatapnya dengan tatapan tajam namun tenang. Baik Rizky, kalau kamu mau bicara, ceritakan semuanya dari awal. Mulai dari saat Nadia keluar rumah malam itu. Ya dari. Dan di bawah cahaya dingin ruang interogasi itu, topeng kesedihan yang selama ini melindungi Rizky perlahan retak, mengalirkan air mata penyesalan bercampur ketakutan. Namun Arif tahu, pengakuan ini baru awal. Karena satu orang lagi wanita di balik segala manipulasi itu, masih menunggu giliran untuk dihadapkan pada kebenaran yang tak bisa ia kendalikan. Tangis Rizky Pratama masih terdengar serak di ruang interogasi. Setelah hampir 1 jam, napasnya mulai teratur, meski matanya merah bengkak. Di depannya, AKBP Arif Santoso menatap dengan sabar. Arif tahu, saat seperti ini bukan waktu untuk menekan terlalu keras pelaku yang terpojok, akan lebih mudah membuka kebenaran jika diberi ruang untuk menyesal. Ceritakan dari awal, ucap Arif tenang. Apa yang terjadi malam itu di klinik Dr. Rani? Rizky menatap kosong ke meja logam. Suaranya pelan, bergetar. Malam itu, sekitar jam 8, Nadia tiba-tiba pergi dari rumah. Katanya mau ketemu teman-teman lamanya di Malioboro. Aku nggak curiga. Tapi, jam 9 lewat, aku dapat pesan dari Rani. Katanya, dia datang ke sini. Jangan ikut campur. Aku yang akan bereskan semuanya. Arif berdehem pelan, memberi isyarat agar Rizky melanjutkan. Aku panik, Pak. Aku langsung ambil motor dan pergi ke kliniknya. Pas sampai sana, pintu ruang praktik Rani kebuka. Nadia dan Rani lagi berdebat hebat. Nadia marah besar, nangis, nyalahin aku. Aku cuma bisa diam. Aku nggak tahu harus belain siapa. Rizky mulai menangis lagi, suara tersendat-sendat. Aku cuma mau melerai, tapi semuanya kacau. Nadia nyerang Rani duluan, jambak rambutnya, dorong dia ke meja. Rani jatuh, tapi matanya berubah, Pak. Dingin banget. Dia bangkit, nyengir, lalu ngambil pisau buah dari meja. Arif menyimak, wajahnya tetap tenang meski hatinya mengeras. Dia langsung nusuk Nadia. Lanjut Rizky dengan suara terputus. Berkali-kali, aku nggak sempat berpikir. Aku cuma lihat darah muncrat di mana-mana. Nadia sempat teriak namaku, terus lemas di pelukanku. Ruangan hening. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Arif bertanya lirih, kenapa kalian tidak panggil ambulans? Tidak lapor polisi malam itu?
Rizky memejamkan mata. Aku mau pak. Tapi Rani, dia pegang pisau itu. Darah di bajunya banyak, tapi wajahnya tenang banget. Dia bilang, kalau kamu lapor, kita berdua mati. Kepolisian terus Tapi kalau bekerja kamu ikut untuk aku bisa menciptakan selamatin rasa aman kamu. bagi seluruh Aku masyarakat takut. Indonesia. Aku nurut. Ia melanjutkan dengan Kami nada putus melaporkan asa. langsung dari lokasi Kami kejadian. bersihin ruangannya bareng. Rani nyuruh aku ambil mobil Nadia. Kami bungkus jasadnya Keadilan pakai bukan soal spray, hukum, masukin ke bagasi. tapi Terus mengembalikan malam-malam martabat. kami naik ke Kaliurang. Aku yang gendong tubuh Nadia ke semak. Sementara Rani ngambil batu, pecahin kaca mobil supaya kelihatan kayak dirampok. Air mata menetes di pipinya. Dia yang atur semua pak. Aku cuma ikut. Aku pengecut. Arif menatapnya lama. Ia tahu pengakuan itu sesuai dengan pola luka dan bukti GPS. Tapi masih ada satu hal yang harus dikonfirmasi motif sebenarnya. Kenapa Rani ingin Nadia mati Rizky? Rizky menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Dia bilang, Nadia terlalu kuat, dan wanita kuat harus dihilangkan, supaya dia bisa menang. Arif memejamkan mata. Kalimat itu seperti racun. Ia tahu, kini kebenaran sudah di tangan. Anda Tapi kami pertarungan tangkap moral baru untuk saja penyelidikan. dimulai, karena yang akan dihadapi selanjutnya bukan sekadar pelaku, melainkan seorang psikolog yang menjadikan cinta sebagai permainan kekuasaan. Ruang interogasi kedua di Polresta Yogyakarta terasa berbeda malam itu. Tidak ada tangis, tidak ada kegugupan. Di kursi besi yang sama tempat Rizky runtuh beberapa jam sebelumnya, kini duduk Dr. Rani Wulandari, Mesio Pesi, tenang, tegak, dan masih menjaga senyum profesionalnya. Ia mengenakan pakaian formal, rambut disanggul rapi, dan tatapan matanya tajam, seolah ia bukan tersangka pembunuhan, melainkan dosen tamu yang siap memberikan kuliah. Penyidik wanita senior, Kompol Yuni Astuti, masuk membawa alat perekam kecil. Tanpa basa-basi, ia meletakkannya di atas meja. Rekaman ini akan kami simpan sebagai bagian dari berita acara pemeriksaan, ujarnya pelan. Rani hanya mengangguk, tersenyum tipis. Silakan Bu, saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Langkun, Kompol Yuni menatapnya lurus. Kami sudah dengar pengakuan Rizky Pratama. Dia bilang, Anda yang menusuk korban malam itu. Senyum Rani tak pudar. Ah, pria itu. Menyedihkan sekali ya. Mudah sekali menjual orang yang dulu dia cintai demi menyelamatkan diri. Jadi Anda membantah? Tanya Yuni. Tidak, jawab Rani ringan. Saya hanya ingin memperbaiki versi ceritanya. Malam itu memang terjadi pertengkaran, tapi bukan saya yang memulai kekerasan. Tero, nada suaranya tenang, namun matanya berkilat dingin. Ia menatap langsung ke arah kamera CCTV di sudut ruangan, seolah tahu setiap gerakannya akan direkam untuk sejarah. Dia datang tanpa diundang, membawa amarah, mencaci saya seperti wanita murahan. Saya mempertahankan diri. Kalau itu salah, maka dunia ini memang tidak adil untuk perempuan yang berani melawan. Kompol Yuni menahan diri untuk tidak terpancing. Ia lalu menekan tombol play di alat perekam. Dari speaker kecil, terdengar suara Rizky terisak-isak. Dia yang pegang pisau Bu. Dia tusuk Nadia berkali-kali. Saya cuma menahan dari belakang. Suara itu menggema di ruangan. Dan untuk pertama kalinya, wajah Rani kehilangan ketenangan. Dia berani merekam itu, gumamnya lirih. Matanya membulat penuh amarah. Lelaki pengecut. Aku yang menutupi segalanya untuknya. Rani berdiri. Tapi dua petugas langsung menahannya. Ia menatap Yuni dengan mata membara. Kalian tidak tahu apa-apa. Dunia ini hanya berpihak pada yang berpura-pura lemah. Aku cuma menggunakan apa yang kupelajari psikologi, logika, dan sedikit manipulasi untuk melawan dunia yang munafik. Yuni mendekat pelan. Dan hasilnya? Seorang wanita mati dengan luka tusuk di dadanya, dan kamu menyebut itu perlawanan? Hening. Rani terdiam, menunduk sesaat, lalu tertawa kecil. Kamu tahu Bu Yuni, yang lucu, waktu aku menusuknya, aku tidak merasa bersalah, justru lega. Semua teori tentang kontrol diri hilang. Aku merasa bebas. Itu aneh tapi nyata. Tawa itu pelan, tapi membuat bulu kuduk semua orang di ruangan berdiri. Di hadapan mereka, topeng terakhir seorang psikolog ternama akhirnya jatuh memperlihatkan wajah seorang wanita yang kehilangan empati, mabuk kuasa,
dan bangga pada dosanya sendiri. Ketika keluar dari ruangan, Kompol Yuni hanya berkata pelan pada Arif di koridor, "Dia bukan hanya pelaku, Pak. Dia penyakit yang memakai otak dan pesonanya untuk menghancurkan orang lain." Arif mengangguk. "Dan tugas kita, Bu Yuni, memastikan penyakit itu tidak menular lagi." Tanggal 28 Desember 2025, ruang sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta dipenuhi wartawan, mahasiswa hukum, dan masyarakat yang penasaran. Kasus pembunuhan Nadia Putri Lestari telah mengguncang kota selama berbulan-bulan. Di kursi pesakitan duduk dua sosok yang pernah tampak sempurna di mata publik, Rizky Pratama, si suami muda yang dulu dianggap suami teladan, dan Dr. Bita, Rani Wulandari, psikolog terhormat yang mengajarkan kesetiaan di televisi. Kini, keduanya mengenakan baju tahanan oranye, wajahnya pucat tanpa sisa kemewahan masa lalu. Hakim ketua membuka sidang dengan suara berat. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kalimat itu bergema di seluruh ruang sidang seperti dentang lonceng kematian. Jaksa menampilkan kembali bukti-bukti yang telah mengguncang publik. Jejak GPS, hasil autopsi, rekaman pengakuan Rizky, dan pernyataan dingin Rani saat interogasi. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Rani duduk tegak, tanpa ekspresi. Sementara Rizky menunduk, sesekali menghapus air mata. Ketika hakim memberi kesempatan berbicara sebelum putusan dijatuhkan, Rizky berdiri dengan suara parau. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak pernah ingin istri saya mati. Saya bodoh. Saya biarkan dia, Rani, mengendalikan hidup saya, dan akhirnya menghancurkan segalanya. Air matanya jatuh, tapi tak ada simpati tersisa di ruang itu. Rani juga diminta berbicara. Ia menatap hakim dengan tatapan tajam. "Saya tidak menyesal," katanya datar. "Dunia selalu menghukum perempuan cerdas yang berani melawan. Saya hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membebaskan diri saya." Kalimat itu membuat ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang bersuara marah, sebagian lain menunduk ngeri. Hakim menatap kedua terdakwa lama, lalu mengetukkan palu 3 kali. Untuk terdakwa Dr. Rani Wulandari, karena terbukti sebagai pelaku utama pembunuhan berencana dengan tingkat kekejaman tinggi, dijatuhi hukuman mati. Untuk terdakwa Rizky Pratama, yang turut serta aktif membantu menutupi kejahatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hening. Lalu tangis pecah di sisi kiri ruang sidang. Keluarga Nadia memeluk satu sama lain. Air mata mereka mengalir bukan karena kebahagiaan, tapi karena keadilan akhirnya datang. Di kursi pesakitan, Rizky terisak keras. Ia berlutut, menutup wajahnya dengan tangan, seolah baru sadar betapa mahal harga dari kebodohan dan pengkhianatan. Sementara Rani hanya tersenyum tipis. Tatapannya kosong ke depan, masih merasa dirinya menang, karena tidak menunjukkan rasa takut. Setelah sidang berakhir, AKBP Arif Santoso berdiri di luar gedung pengadilan, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga. Wartawan menghampiri, menanyakan pendapatnya. Ia menjawab singkat, namun tegas. Keadilan bukan soal menghukum, tapi soal mengendalikan martabat yang dirampas. Semoga arwah Nadia tenang, dan semoga kita belajar bahwa cinta tanpa kejujuran akan selalu berakhir dengan kehancuran. Angin sore Yogyakarta bertiup lembut, membawa suara azan maghrib dari kejauhan. Di antara hiruk-pikuk kamera dan langkah kaki, kisah kelam ini menutup dengan pesan yang membekas. Keindahan bisa menipu, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalan pulangnya.